di Toraja, dan ini pasti ada yang tahu. Kalau ada anggota keluarga yang meninggal, makaminnya itu pakai pesta yang mahal banget. Bener nggak gue? Iya kan? Bahkan banyak orang Toraja yang jatuh miskin habis bikin pesta untuk pemakaman keluarganya. Dan banyak yang nggak punya duit untuk makamin, akhirnya jenazahnya dibiarin aja gitu. Ini praktek yang umum. Misalkan ada anggota keluarganya meninggal, nggak punya duit nih, jenazahnya ditaruh aja di ruang TV, di ruang tamu gitu. Ya, dan untuk orang keluarganya sih ya biasa-biasa aja, yang anggota keluarga meninggal. Tapi kalau ada yang bertamu kan bingung ya. Nonton apapun di TV berasa horor gitu. Kita lagi nonton Teletubbies gitu, ngeri pasti. Tuh, Tinggi Winky nakutin ya. Lompat-lompat, ada kuncirnya di atas. Takut gak sih? Iya kalau nonton TV. Gimana kalau misalnya lagi bertamu gitu? Pak Haji, ya masuk aja. Oke. Ya aduh. Gua nunggu di depan aja ya. Ini ada kakek lu kayaknya nih lagi bobo. Pucet ya kakek lu ya. Sebuah candaan bisa berujung penjara? Ini yang lagi rame banget. Gimana ceritanya sebuah materi komedi soal adat Toraja malah bikin komedian Pandji Pragiwaksono sekarang berpotensi berurusan sama hukum? Serius loh? Oke, ini dia nih biang keroknya. Kalimat ini, yang jadi bagian dari materi stand-up Pandji, tiba-tiba viral lagi di awal November 2025. Dan langsung boom, kontroversinya meledak di mana-mana. Nah, pertanyaannya jadi simpel kan? Di mana sih batasnya? Ini tuh sebetulnya cuma lelucon yang mungkin agak kelewatan atau ini udah masuk ranah ujaran kebencian yang bisa kena pidana? Yuk, kita coba kupas tuntas. Oke, biar jelas, kita bakal bahas ini satu-satu ya. Kita mulai dari leluconnya. Terus kita lihat kenapa masyarakat Toraja bisa semarah itu. Habis itu kita masuk ke ancaman hukumnya yang ternyata nggak main-main. Kita bedah sedikit pasalnya. Dan di akhir, kita bakal ngomongin soal pertanyaan besarnya. Sebebas apa sih kita bisa berekspresi di Indonesia? Jadi, semua ini berawal dari video lama yang muncul lagi ke permukaan. Walaupun materinya sendiri udah dibawain bertahun-tahun lalu, tapi begitu kesebar lagi secara masif di media sosial, ya ceritanya jadi beda, jadi masalah baru yang panas banget sekarang. Jadi, kalau kita bedah nih, ada 2 poin utama yang jadi sorotan. Pertama, soal klaim Pandji yang bilang upacara adat Rambu Solo itu bikin orang Toraja jadi miskin. Dan yang kedua, ini yang paling sensitif, penggambaran kalau jenazah itu seolah-olah ditaruh aja gitu di depan TV. Oke, sekarang kita coba lihat dari sisi lain ya. Kenapa sih masyarakat Toraja bisa sampai semarah ini? Ternyata kemarahan mereka tuh bukan cuma karena tersinggung, tapi karena mereka merasa budaya sakral mereka digambarkan dengan sangat keliru. Nah, disinilah letak masalahnya. Ada jurang yang dalam banget antara apa yang digambarkan di komedi sama kenyataan budayanya. Para tokoh adat Toraja ngejelasin, jenazah itu nggak ditaruh sembarangan, tapi disemayamkan dengan sangat hormat di tempat khusus. Terus, Rambu Solo itu bukan sekedar pesta yang bikin bangkrut, tapi itu simbol solidaritas, di mana seluruh keluarga besar gotong royong buat ngasih penghormatan terakhir. Jadi intinya, ini bukan lagi soal selera humor. Materi Pandji ini dianggap udah mengolok-olok nilai yang sakral, faktanya nggak akurat, dan yang paling parah, malah memperkuat stereotip negatif yang salah kaprah tentang orang Toraja. Nah, dari sini situasinya makin panas. Dari yang tadinya cuma ribut-ribut di medsos, sekarang jadi ancaman hukum beneran. Konsekuensinya, wah, jauh lebih serius. Betul, beberapa organisasi masyarakat Toraja seperti Guntur dan TAS udah menyatakan bakal melaporkan Pandji Pragiwaksono secara resmi ke Bareskrim Polri. Tuduhannya nggak main-main, ujaran kebencian bernuansa SARA. Dan ancamannya, wah ini serius banget. Kalau terbukti bersalah pakai Undang-Undang ITE, hukumannya itu maksimal 6 tahun penjara. 6 tahun loh. Bukan cuma penjara loh, ada juga denda yang jumlahnya fantastis, bisa sampai 1 miliar rupiah. Ini nunjukin kalau negara kita memandang kasus-kasus SARA itu sebagai sesuatu yang sangat serius. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang sedikit teknis, tapi penting banget. Gimana sih hukum melihat kasus komedi versus SARA ini? Kok bisa sebuah lelucon berujung ancaman pidana?
Tapi tunggu dulu, ada pertanyaan penting nih. Apakah harus orang Toraja langsung yang jadi korban, yang lapor? Atau sebenarnya siapa aja boleh melaporkan kasus kayak gini? Jadi gini, di hukum kita itu ada yang namanya delik aduan. Ini jenis kasus yang baru bisa diproses polisi kalau ada laporan langsung dari orang yang merasa dirugikan secara pribadi. Tapi ada juga yang namanya delik biasa. Nah, untuk kasus jenis ini, polisi bisa langsung bertindak tanpa harus nunggu laporan dari korban, karena perbuatannya dianggap merugikan kepentingan publik yang lebih luas. Nah, ini dia kuncinya. Kasus-kasus yang menyangkut SARA, kayak dugaan penghinaan terhadap suku, itu masuknya delik biasa. Artinya, siapapun, termasuk organisasi masyarakat, punya hak hukum untuk melapor demi menjaga ketertiban umum. Jadi, nggak harus korban langsung. Pasti banyak dari kalian yang mikir, loh, kan videonya udah lama banget, kok baru sekarang dipermasalahin, masih bisa diproses hukum emangnya? Nah, ini menarik. Jawabannya mungkin di luar dugaan. Jadi, di dunia digital, hukumnya itu sedikit beda. Waktu tindak pidananya itu dihitung bukan pas kontennya dibuat, tapi pas konten itu disebarkan dan menimbulkan keresahan baru. Jadi momen viralnya video ini di November 2025, itulah yang dianggap waktu kejadiannya oleh hukum. Ditambah lagi, ada yang namanya masa daluarsa. Untuk kasus dengan ancaman 6 tahun penjara, masa daluarsanya itu 12 tahun. Jadi ya, secara hukum kasus ini masih sangat-sangat bisa diproses. Oke, setelah kita bahas semua detailnya, yuk kita mundur sedikit. Kasus ini sebenarnya memaksa kita semua untuk mikir ulang, di mana sih sebetulnya garis batas antara kebebasan berekspresi yang kita semua mau, sama penghinaan yang bisa melanggar hukum. Jadi kita tuh kayak ditarik ke dua arah yang berlawanan. Di satu sisi, komedi itu kan seninya seringkali pakai stereotip atau melebih-lebihkan sesuatu biar lucu. Tapi di sisi lain, hukum kita punya tugas yang jelas untuk melindungi martabat setiap suku. Nah, kasus Panji ini persis ada di tengah-tengah pertarungan dua prinsip itu. Pada akhirnya, pertanyaannya kembali lagi ke kita semua kan, sebagai masyarakat, di mana sih kita harus narik garis batasnya? Sampai mana sesuatu itu masih bisa kita anggap sebagai tawa, dan kapan itu udah berubah jadi penghinaan yang merendahkan? Kasus ini mungkin belum ada ujungnya, tapi perdebatan yang dihasilkannya bakal penting banget buat kita ke depan.